Halo. Oh, baik. Halo, Mbak. Ya. Oke, terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu sekalian yang sudah menghadiri webinar dari Tech Data ini. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang salah satu solutions yang ada di dalam produk product design and manufacturing dari Autodesk, yaitu Factory Design Utilities. Nah, di sini bersama dengan Pak Ahid sebagai solution consultant dari Tech Data yang nanti akan mempresentasikan, saya Ariandi Yogaswara. Jadi produk Factory Design Suite ini adalah tentang bagaimana perusahaan bisa dengan secara efektif dan efisien, juga mudah, mengatur layout dari factory-nya, dari susunan part pabriknya. Di sini kita bisa meminimalkan kemungkinan terjadi kesalahan layout, juga bisa mengoptimumkan untuk bisa mendapatkan layout terbaik dengan mudah tanpa harus membuatnya langsung nyata di lapangan, tapi bisa memproyeksikan di layar komputer. Kemudian di akhir webinar ini kita selama kurang lebih 30 menit akan dibawakan oleh Pak Ahid, dan setelahnya ada sesi tanya jawab. Seperti biasa kami memberikan kesempatan untuk 3 penanya terbaik agar bisa mendapatkan e-voucher dari Tech Data senilai Rp100.000. Jadi ikuti sampai akhir dan semoga bisa bermanfaat informasi yang diberikan dari webinar ini. Jadi demikian pembukaan dari kami. Untuk selanjutnya kami persilahkan Pak Ahid Rosidi untuk membawakan materinya. Silakan Pak Ahid. Baik, terima kasih Pak Ariandi atas offering time-nya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kami sampaikan banyak terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan kali ini pada webinar series kami, yang mana pada hari ini kita akan mempresentasikan dan diskusi tentang integrated factory modeling sebagai salah satu ya solusi dari Autodesk untuk tata letak pabrik begitu ya. Bagaimana membuat efisiensi di sana. Oke. Ini tentang saya. Mungkin ini adalah agenda kita hari ini ya, tentang general apa sih goal dari factory design ini gitu ya. Lalu kemudian software apa saja yang tercakup di dalamnya, functionality, dan sampai pada apa itu conclusion apa yang kita bisa capai gitu ya dengan implementasi dari factory design utility ini. Oke, tentang apa itu factory ya. Jadi ini adalah salah satu quote dari Dr. Frank Bates ya. Dia sebagai seorang pimpinan pemikir di bidang digital ya di edX ya. Nah, dia menyatakan bahwasanya dunia konstruksi dan plan engineering itu saat ini merupakan dua hal yang disiplin yang berbeda begitu ya. Padahal pada kenyataannya nanti mereka harus terkoordinasi dengan baik. Dan untuk itulah maka untuk saat ini permasalahan yang terbesar terjadi adalah karena masing-masing mereka bekerja di silo begitu ya. Jadi koordinasinya tidak berjalan dengan cukup bagus, karena tidak membuat satu single trust of data ya. Jadi satu data yang sama gitu ya antara construction engineer dan plan engineering-nya begitu. Nah, ini mungkin sekilas video tentang change is a constant in manufacturing. To keep up, factories must be built to undergo a continuous and complex evolution. These changes are often managed by separate teams using fundamentally different systems. Every decision one team makes can affect the other, and vice versa. Any error in communication, file sharing, or planning raises the risk of delays and cost overruns, like a concrete column positioned where a new assembly line is to be installed, or a machine that fits but doesn't have adequate power or cooling. All of these are common outcomes when using disparate systems and inconsistent data.
But what if these systems weren't separate at all? What if they were integrated within a single source of truth for every stakeholder? That's the power of Autodesk Integrated Factory Modeling, a solution that connects, organizes, and optimizes all phases of factory projects. Integrated Factory Modeling enables the convergence of information about the building, like MEP and all the machines and production lines. Data management is centralized, standardized, and transparent. No more silos. Everyone works with the same data set in real time from every device. That means you can keep departments and projects on budget and on schedule, using agile, fast-paced collaboration. Digital factories also help you make smarter decisions during every phase of the factory lifecycle, every single day. If you make vehicles, machines, or products, Integrated Factory Modeling can help you launch products faster, increase efficiency, and drive sustainability. Reach out to your local representative to get started. Oke ya. Intinya adalah dalam produksi itu adalah yang konstan terjadi adalah perubahan ya. Di mana perubahan-perubahan di lini produksi itu bisa jadi karena kita launching produk baru gitu ya, atau kebutuhan ya, demand change yang mana berubah dari sisi kondisi atau apa itu kayak kemarin misalkan COVID ya, bagaimana item dan quantity produknya harus tetap berubah gitu ya. Kemudian isu cost reduction misalkan, bagaimana kita bisa karena profitnya bisa pengen naik gitu ya, maka cost-nya mau reduce atau kita pengen lebih kompetitif harganya di pasaran gitu. Nah, sehingga proses factory kita akan mengalami penyesuaian begitu ya. Kemudian mungkin ada quality inisiatif gitu ya. Quality inisiatif bagaimana peningkatan kualitas dari produk, atau kemudian juga adanya semacam procurement atau regulasi-regulasi yang berubah ya setiap sekian tahun sekali, biasanya ada regulasi yang berubah dari pemerintah gitu ya, atau dari asosiasi gitu, sehingga memungkinkan perubahan terjadi dalam factory kita gitu. Nah, kemudian IFM ya, kita mengenalkan Integrated Factory Model dari Autodesk ini menjadi sebuah standar seperti Digital Twin atau Industri 4.0 ya, yang memberikan data yang lebih akurat ya pada customer kita. Ini merupakan fondasi ya bagi industri untuk mendigitalkan produksi mereka. Nah, kemudian dengan satu single set of data ya, satu data yang sama, mereka bekerja pada data set yang sama ya, dengan platform yang sama, kemudian kontinuitasnya atau keberlanjutan dengan interaktif dalam implementasinya, artinya beberapa departemen atau disiplin engineering itu bisa bekerja secara bersama dengan komunikasi yang efektif ya. Kemudian project life cycle manajemennya bisa berjalan dengan baik. Jadi seperti ini ya. Jadi semua orang bekerja dalam satu cycle yang sama, satu data yang sama, dan saling berkomunikasi secara aktif. Gitu. Nah, disinilah kita bagaimana kita bisa memenangkan apa itu dengan tools ini gitu ya, karena ketika pelanggan memiliki suatu prediksi produksi, misalkan setiap batch productionnya itu bisa diprediksi sebelumnya atau disimulasikan begitu ya, hingga efisiensi bisa berjalan dengan baik gitu ya. Di perencanaan modul-modulnya seperti apa tata letaknya, mulai dari raw material, preparation, nanti part production, assembly, sampai pada delivery-nya seperti itu. Oke, pada intinya adalah tujuannya, salah satunya yang perlu kita ingat adalah tujuan pembangunan berkelanjutan ya, tentang sustainability gitu. Yang ditetapkan hal ini cukup penting ya
perhatikan oleh semua pelaku bisnis pada hari ini ya, di mana di Agenda 2030 ya PBB Persatuan Bangsa-Bangsa telah mencanangkan sebuah pembangunan yang berkelanjutan melalui negara-negara yang di seluruh dunia berkomitmen secara kolektif untuk menghapuskan kemiskinan, kelaparan, yang tentu saja itu hubungannya dengan konsumsi energi yang berlebihan gitu ya, produk yang ramah lingkungan sehingga iklim exchange-nya bisa terjaga dengan baik gitu ya. Nah, ini adalah concern-concern kita ya yang harus kita capai untuk dunia yang lebih baik dengan efisiensi energi ya, dengan energi yang bersih gitu ya. Kemudian inovasi dan infrastruktur kota dan masyarakat yang berkelanjutan gitu ya, konsumsi yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi bagaimana kita juga menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab itu. Ini adalah salah satu visi dunia industri pada saat ini sehingga kita bisa menghadirkan dunia yang lebih baik. Gitu. Oke. Nah, software apa sih yang akan kita kenalkan di sini adalah yang pertama adalah Product Design and Manufacturing Collection, gitu ya. Nah, di PDMC di koleksi ini dalam satu bundle Anda bisa mendapatkan suatu bundling software yaitu Inventor, Nastran ya, lebih dari 20 software ya yang include di dalamnya. Di sini ada AutoCAD, di mana di AutoCAD itu adalah sebuah kumpulan toolset gitu ya. Ada AutoCAD Mechanical, arsitektur gitu ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus pada Factory Design Utility ya sebagai bridging antara Autodesk Inventor Professional, AutoCAD dan Navisworks seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian tidak menutup kemudian juga untuk proyek yang besar melibatkan banyak pihak, kita juga bagaimana tim engineering di factory design itu juga berhubungan dengan teman-teman di arsitektur, engineering dan construction gitu ya, sehingga factory design utility juga memungkinkan untuk connect pada software-software IC yaitu Revit, Autodesk Dock, BIM dan sebagainya. Oke. Nah, di sini di PDMC Anda juga mendapatkan AutoCAD, tidak hanya AutoCAD saja, tetapi AutoCAD toolset ya. Di situ ada AutoCAD Mechanical, Arsitektur, Electrical, MEP, Plan 3D, ya. Dan sebagainya. Ada Map 3D, Raster Design, sebagainya. Semua dapat dalam satu bundling. Ini yang memudahkan tadi pekerjaan di Selo, ada yang layout designer misalkan, dia bisa bekerja sama dengan tim di mechanical engineer dan selanjutnya. Oke, apa sih kelebihannya? Di PDMC ada kelebihannya adalah dia memiliki teknologi AnyCAD yang memungkinkan kita membuka native file dari software-software yang saat ini mungkin populer ya di dunia engineering seperti itu. Semuanya bisa diakomodir di sana. Nah, untuk factory design utility sendiri ya, itu dia akan muncul sebagai add-in ya di AutoCAD ya. Misalkan di sini ada Autodesk Inventor, maka di sini ada tab menu factory, di mana di sini Anda lihat ada open in AutoCAD, open in Navisworks. Artinya ketika kita mendesain 3D-nya di Inventor, ketika kita open in AutoCAD, maka kita akan terkoneksi pada file yang sama, tetapi view untuk 2D-nya seperti itu. Kemudian di AutoCAD juga demikian, ketika kita membuat layout 2D-nya di AutoCAD, kita bisa langsung convert dari hasil 2D tadi ke Autodesk Inventor dengan open in Inventor seperti itu. Nah, di masing-masing software ini Anda akan mendapatkan namanya asset browser, di mana di sini ada banyak sekali library yang sudah tinggal siap pakai begitu ya. Dan tentu saja Anda juga bisa mengcustom ya. Misalkan di sini ada mesin CNC, ada misalkan conveyor gitu ya, belt conveyor, atau mungkin juga ada safety equipment ya. Kita bisa ambil dan itu
data aset library itu bisa dikomunikasikan, dibaca di Inventor maupun AutoCAD. Di AutoCAD dalam bentuk 2D-nya, di Inventor dalam 3D-nya seperti itu. Dan koordinasi desainnya bisa kita gunakan di Navisworks nantinya. Oke, sekarang tentang fungsionality dari Factory Design Utility. Oke, workflow-nya seperti ini ya. Biasanya dalam dunia desain itu kan kita membuat layout-nya dengan AutoCAD ya, 2D seperti ini ya. Kemudian kita buat 3D-nya ya dengan konektornya apa? Konektornya adalah di asset browser ini. Jadi ini adalah yang di atas adalah drawing di AutoCAD, kemudian di sini adalah drawing inventornya gitu ya. Nah, antara entitas di komponen di AutoCAD maupun di inventor ini akan saling terhubung ya dengan konektornya di digital asset browser di sini. Jadi asset browser ada di inventor dan juga di AutoCAD seperti itu. Oke. Nah, ini adalah contohnya misalkan ini adalah di AutoCAD arsitektural misalkan ya. Seorang arsitek di sini ada asset browsernya. Misalkan saya ingin membuat back feeder, memasang back feeder di sini. Nah, kemudian di sini akan kita lanjutkan ada equipment yang lainnya, yaitu misalkan bagian pengepakannya ada di ujung sini, dan di antara keduanya akan terhubung oleh belt conveyor misalkan ya, roller connector misalkan. Di sini kita ambil polyline-nya, dia otomatis terhubung ya. Di sini ada tadi grid transportation-nya ya, sehingga akan muncul panah dari back kepada packing-nya gitu ya. Kemudian di sini ada misalkan kita tambahkan nih untuk safety equipment-nya, untuk pagarnya ya, kita kasih pagar. Kemudian kita coba convert ke inventor. Nah, di inventor otomatis akan tergenerate seperti ini. Anda lihat nanti dari AutoCAD tadi, ini akan merah agak sebagai tempat apa itu tadi pagarnya gitu ya, safety-nya. Nah, kemudian di sini ada back feeder-nya, di sini ada packing-nya ya, dan di sini ada conveyor-nya atau transportation-nya. Oke, kita akan coba tambahkan misalkan untuk automatic packing mesin-nya ya. Kita ambil di sini, kita tempatkan. Nah, automatic packing mesin ini adalah tentu saja tidak ada di aset default-nya. Kita akan membuat sesuai dengan kebutuhan di perusahaan ya. Jadi asetnya kita bisa create sendiri gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita menambahkan roller dari automatic packing mesin ke distribusinya gitu ya. Dan dia di sini ada warna orange ya. Nah, ketika diklik dia otomatis akan mengenerate sebuah transportation ya dengan roller conveyor ya. Nah, dan berikutnya kita bisa tambahkan beberapa equipment tambahan, misalkan di sini ada checking point misalkan ya. Kita bisa masukkan di sana. Nah, oke. Nah, berikutnya ada tambahan-tambahan lain, misalkan di sini ada case sealer ya. Case sealer-nya adalah di dalam misalkan line transportation-nya ya. Nah, bagaimana memasukkannya? Kita tinggal di situ ada konektornya ya. Dan adjustment-nya, jadi di sini kita bisa menggunakan iLogic ya pada pembuatan aset browser-nya, sehingga ketika ukurannya itu ada custom, kita bisa melakukannya dengan baik. Dan ini dilihat di sini ada warna merah, itu adalah nanti akan kita jelaskan di berikutnya ya, kenapa ada merahnya di sana. Oke. Nah, berikutnya adalah kita bisa menambahkan sebagai misalkan layout dari kawan-kawan sipil misalkan ya ke dalam inventor ini ya. Nah, kemudian factory design propertinya kita bisa tambahkan di situ ya. Nah, dari layout tadi ya, di sini kita lihat ya, layout yang kita masukkan. Di sini ada pedestriannya untuk jalan ya. Kemudian kita akan nambahkan misalkan safety line-nya. Jadi kita di sini ketika kita membuat sketch ya polyline misalkan, nah itu kita bisa
gunakan sebagai pad untuk meletakkan apa itu pagarnya misalkan ya, fence-nya gitu ya. Nah, di sini dia otomatis, dan ketika kita misalkan membutuhkan custom ya, misalkan di sini perlu ada pintunya ya, karena dia ada tempat keluar masuk ya. Nah, kita bisa memasukkan, oh ternyata pintunya kurang panjang. Nah, kita bisa custom di situ. Nah, line-nya jadi berapa gitu ya. Jadi kita bisa predefine panjang lebarnya gitu ya. Atau kita bisa custom. Nah, itu tergantung bagaimana setting kita saat membuat aset library-nya gitu ya. Misalkan di sini ada terbuka, normally open atau normally close gitu ya. Kita bisa juga setting di situ gitu ya untuk pintunya. Oke. Nah, berikutnya misalkan di sini ada robot yang perlu kita masukkan ya. Misalkan ini ada Fanuc ya, ada ini untuk apa itu pickernya. Nah, kemudian di situ ada vakum pickernya ya, kita bisa masukkan ya untuk lengannya dilengkapi dengan vakum atau mungkin pakai cekram gitu ya. Nah, apa itu bisa kita setting sesuai dengan library yang ada di sana. Gitu ya. Di sini ada dua macam ya. Di sini ada satunya adalah di vakum dan satunya nih. Nah, kemudian juga tata letaknya customable ya. Kita bisa setting dengan mudah sehingga apa? Simulasi dari apakah apa jangkauan dari radius robot arm ini cukup dengan space yang ada atau tidak. Nah, itu kita bisa simulasikan di situ. Tanpa perlu cek constraint lagi gitu ya. Karena otomatis di sana ada konektor asetnya gitu. Oke. Berikutnya bagaimana workflow-nya ya. Basic workflow-nya untuk bagaimana custom object begitu ya kita lakukan di situ. Kita lakukan. Oke. Berikutnya adalah proses simulasi ya. Di sini di proses simulasi ini ketika tadi kita udah membuat jadi di Factory Design Utility ini dia bisa kita menambahkan extension namanya ProModel. Nah, untuk kawan-kawan yang punya basic di teknik industri misalkan ya, itu tidak asing dengan ProModel ini. Karena di situ digunakan untuk bagaimana efisiensi dari antrian ya, antrian kerja gitu. Mulai dari modul-modulnya, misalkan setiap modul itu memiliki waktu cycle time ya untuk memproses gitu ya. Nah, itu berapa lama gitu di ini kan. Dan kemudian posisinya di mana, nanti jarak transportasinya berapa jauh gitu ya. Itu bisa di setting di simulasi gitu. Kayak di sini ada hasil analisisnya ya, efisiensi waktunya seberapa dan nanti satu cycle time itu dibutuhkan berapa lama gitu. Oke. Nah, di sini contoh dari ProModel ketika dia di-install ya, dia akan muncul di AutoCAD ya. Jadi basis di ProModel ini masih di AutoCAD. Nah, di sini ada ProModel, di sini ada simulation propertinya gitu ya. Oke, ini contohnya. Nah, dalam inventor ya kita awali dulu dari mengimport data ya. Jadi ini salah satu kelebihan dari AnyCAD tadi, di mana kita misalkan dari tim arsitektural gitu ya, dia membuat buildingnya, kita bisa ambil sebagai 3D layout buildingnya di sini, dan tinggal nanti file ketika kita tadi membuat sebagai reference gitu ya, maka dia akan ketika ada perubahan di tim sivilnya, dia akan terupdate juga di inventor nanti gitu ya. Dan kita juga bisa memilih pada model mana yang kita bisa butuhkan di sini gitu ya. Jadi tidak semua satu gedung itu kita munculkan semuanya. Nah, begitu di inventor layout awal gitu ya, misalkan kita buat dari inventor, ketika di AutoCAD kita buka, maka
dia akan muncul sebagai layout 2D-nya gitu ya. Jadi ketika kita isometric view pun dia tetap 2D, tidak 3D gitu. Nah, sekarang kita coba alokasikan misalkan ya dari awal beberapa modul ya. Di sini ada beberapa mesin ya yang kita masukkan di dalam layout pabrik kita gitu ya. Dan nanti akan coba disimulasikan seberapa efisien gitu ya. Nah, mungkin di sini ada keranjang ya untuk menampung barang yang akan diproses gitu. Kemudian di sini ada operator yang bekerja. Oke. Nah, berikutnya kita coba dengan Pro Model kita buat simulation-nya untuk running simulasinya. Ya. Di sini ya tentu saja kita perlu mendefinisikan arahnya dari mana ke mana gitu ya. Nah, di sini setiap modulnya kita akan kenalkan dulu di Pro Modelnya. Ya, di sini ada masing-masing mesin. Nah, kemudian dia otomatis akan dikenali ya tadi lokasi-lokasinya. Nah, berikutnya kita berikan beberapa pengenalan. Misalkan di situ ada conveyor startnya dari mana gitu ya. Di situ ada di masing-masing equipment dikenalkan dulu, diberikan informasi ya penamaannya. Jadi Pro Model ini adalah add-in ya dari third party yang bukan bagian dari PDMC, tetapi ini sangat berkaitan biasanya yang populer di teman-teman perencanaan layout pabrik begitu ya. Sehingga di factory ini sudah langsung kompatibel dan dia sebagai sebuah extension gitu ya, add-in di sana. Oke, ini sedikit saya percepat. Nah, setelah kita kenalkan masing-masing equipment-nya, kemudian kita alurnya dari mana ke mananya gitu ya. Jadi di situ ada 2 modul dan nanti akan ketemu di dalam automatic packing mesinnya gitu ya. Oke. Nah, operatornya juga demikian, kita berikan inisiasi untuk pekerjaannya. Oke. Sedikit saya percepat untuk alur kerjanya. Nah, kemudian setelah semua ini kita coba running ya simulasinya. Oke. Iya. Nah, di sini Anda lihat orang yang tadi sudah operator-operator itu akan berjalan mengambil bahan gitu ya. Terus dia berjalan ke mesinnya untuk diproses begitu ya. Nah, kemudian reportingnya kita bisa ambil ya, berapa lama ya efisiensi yang bisa diambil atau satu cycle time-nya berapa lama. Nah, di sini ada keterangan tadi masing-masing alatnya gitu ya. Reportingnya juga cukup baik. Nah, kemudian ketika kita juga bisa membuat animasi 3D-nya di Pro Model Animation ya. Nah, sehingga semuanya tampak dari model 2D tadi kita bisa visualisasikan dengan lebih baik seperti ini. Sehingga orang yang non-engineer pun bisa melihatnya dengan mudah begitu ya. Seperti itu. Oke. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita memulai ya goal dari pembuatan factory design itu di mana kita membutuhkan apa itu ada ketika misalkan beberapa asetnya kita belum miliki gitu ya. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama kali kita bisa membuat simplifikasi datanya gitu ya. Jadi tadi misalkan ada mesin yang cukup besar yang kita bisa proses untuk layoutnya gitu ya. Maka kita tidak membutuhkan detailing masing-masing komponennya. Kita bisa simplifikasi datanya. Kemudian baru kita create asetnya.
Dan berikutnya adalah bagaimana koneksi antar aset tadi. Jadi misalkan koneksi dari antar fans atau pagar, koneksi dengan conveyor to conveyor tentu saja berbeda gitu ya. Kemudian konektornya, titik koneknya antar aset seperti apa gitu ya. Dan berikutnya tentu saja karena kita adalah CAD drawing, maka layer manajemennya kita bisa setting juga gitu ya. Nah, misalkan seperti ini, kita ada packing mesin seperti ini ya, maka di engineering mesin dan peralatannya itu yang terperinci ini kita bisa simplifikasi nantinya ya. Ya karena kita membutuhkan detail pada layout. Jadi di sini kita simplifikasi, kemudian di generate di layoutnya seperti itu. Nah, gimana cara mensimplifikasinya di Autodesk Inventor? Di sini ada simplify ya di assembly menu ya. Di sini ada simplify, di mana kita bisa mana sih part yang misalkan ya kita bisa exclude part yang size-nya itu pada dimensi tertentu kita tidak perlu ikutkan gitu ya. Nah, yang di-include-kan yang mana gitu ya. Oh, berapa part kita bisa cek juga di sini ada sekitar 1000 part dari 7000 komponen gitu ya. Nah, kemudian nanti untuk yang detail-detail ini apakah kita buat kotak saja begitu ya. Nah, kita bisa gunakan misalkan envelope atau bounding box gitu ya sehingga tidak perlu muncul gitu ya. Nah, kita juga bisa menseleksi beberapa part yang sebenarnya dia kecil tapi dia terekspos di luar gitu ya. Nah, itu juga atau misalkan dia partnya kecil tetapi dia menjadi konektor dari part satu ke part yang lainnya gitu. Nah, oke. Jadi cukup fleksibel di Autodesk Inventor di mana kita bisa melakukan pemilihan ya sesuai dengan detailing yang kita butuhkan di setiap stepnya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya setelah kita simplifikasi, kita klik Asset Builder seperti ini. Landing surface-nya di mana? Maksudnya yang terkoneksi dengan lantai yang mana gitu ya, landing surface-nya. Kemudian intersection point-nya gitu ya. Kita perlu cek pada beberapa titik terluarnya ya, yang mana nanti dia akan bisa terkonek dengan komponen lainnya ya. Seperti itu. Nah, untuk langkah berikutnya walk plane kita perlu tentukan juga ya. Ini fungsinya untuk apa? Untuk penempatan yang tepat nantinya ketika kita diarahkan dengan conveyor gitu ya. Jadi walk plane itu kita gunakan agar kita mendapatkan titik poin untuk konektornya ya. Nah, itu konektornya di sana sehingga nanti ketika ada transportasi atau conveyor itu ketika kita letakkan dia tepat pada poin tersebut gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita juga bisa membuat beberapa parameter yang bisa kita custom di situ ya kalau dibutuhkan ya. Oke. Nah, dalam hal ini misalkan kita bisa menambahkan beberapa informasi ya dimensi misalkan ya. Oke. Berapa height-nya, berapa lebarnya gitu ya, kita bisa tambahkan di sana sebagai sebuah informasi. Kemudian propertinya ya, di sini kita bisa menambahkan layernya mana aja yang kita buat, misalkan oke sebagai mesin, kemudian pada konektornya seperti apa, ya kita bisa sekaligus konekkan dengan aset kelasnya gitu ya. Di sini kemudian langkah terakhir adalah mempublish aset tersebut. Jadi di Factory Design Utility itu sudah dilengkapi banyak library gitu ya. Namun Anda bisa membuat library-library yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini misalkan, mesin automatic packaging ini belum ada di aset begitu ya. Oke. Setelah kita publish, di sini kita bisa menentukan asetnya mana. Misalkan IFM demo kita membuat aset baru gitu ya. Oke, kita klik oke. Kita juga bisa nambahkan bomnya dan sebagainya ya kalau kita butuhkan. Oke. Setelah klik OK, dia akan muncul nanti di sana.
Oke. Creation asset, ya, oke, tadi sudah kita buat. Ya, ini bagaimana misalkan aset yang kecil-kecil seperti ini ya, misalkan bagaimana setup parameter atau kita membuat beberapa predefined parameter atau misalkan parameternya itu ada opsinya 1.500, 2.000, 3.000 begitu. Nah, itu kita bisa setting di situ. Oke. Nah, ini misalkan untuk operating equipment, misalkan di sini ada pintu ya, misalkan. Nah, pintu itu kita bisa membuat beberapa posisi ya. Close ya, right hand, misalkan open right hand, kemudian open left hand, close right hand ya. Jadi kita bisa memberikan beberapa varian pada satu equipment gitu. Ya, pintu kan ada beberapa kondisi ya, kadang ada buka kanan atau buka kiri gitu ya. Pada situasi tertentu kita tidak bisa lakukan dengan satu. Nah, bagaimana kita men-setting ini ya? Nah, kita bisa menggunakan iLogic misalkan ya. Jika dia buka kiri, maka ini yang diambil gitu ya. Jika hang-nya kiri juga, maka apa aja yang diaktifkan seperti itu. Nah, ini mungkin di webinar sebelumnya kita sudah sempat membahas ya tentang iLogic rules. Kemudian kita juga bisa mendesain itu karena kita sudah ada namanya design state ya di Adobe Inventor. Nah, kita bisa membuat beberapa option ya. Apa dia coarse, medium, atau fine. Artinya seberapa detail yang kita butuhkan dalam layout kita gitu ya. Modelnya seberapa detail. Nah, kita bisa membuat 3 pilihan misalkan dalam asetnya. Oke. Nah, di sini kita juga untuk pengaktifan dari sense state ini kita bisa gunakan iLogic juga gitu ya. Kapan LOD 100 misalkan apa aja yang diambil misalkan course ya. Nanti LOD 600 fine gitu ya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, ini kalau kita ingin lebih kompleks lagi, kita bisa setup ya nanti formnya dengan lebih mudah di dalam iLogic form. Kita bisa buat dimensinya adalah pakai slider seperti ini atau opsi-opsi yang lainnya gitu ya. Nah, penampakannya nanti ketika kita display levelnya di dalam layout ya, kita formnya bisa tampil cukup cantik seperti ini ya. Di sini ada level of detailnya, coarse, medium, fine gitu ya, dengan iLogic yang tadi kita sudah sampaikan gitu ya. Oke, ini fine seperti ini, misalkan ya. Oke, nanti chain asset ya. Bagaimana chain asset itu adalah untuk membuat arrangement, misalkan conveyor line gitu kan. Bagaimana dia koneksi dengan aset yang satu dan yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Ini adalah contoh ya untuk placement 2D-nya seperti apa ya. Jadi chain asset itu nanti digunakan untuk placement di 2D-nya maupun di 3D-nya seperti itu. Sesuai dengan misalkan juga di sini ada pad-nya ya. Kalau kita tidak menggunakan pad, maka kita misalkan ada fence-nya itu satu persatu atau juga conveyor ya. Conveyor itu kita bisa klik pad. Pad itu adalah polyline yang kita buat misalkan yang warna merah ini ya. Ya polyline seperti itu. Sebelah lain kita tinggal klik asetnya ke situ, maka dia otomatis asetnya akan terbuat sesuai dengan pad yang telah kita buat seperti itu. Ya, seperti ini ya. Yang tadi misalkan seperti ini, ya, lain aja. Begitu kita aktifkan, dia akan menjadi fine equipment seperti ini. Oke. Nah, berikutnya ada warna merah gitu ya. Itu ada adjustment ya pada equipment yang size-nya adalah custom, yang tidak ada pada aset kita seperti itu. Jadi ada suggestion dari software-nya seperti itu. Oke. Nah, ini contoh bagaimana chain asset
kita gunakan dalam desain. Kemudian konektor ya. Nah, define konektor ini kita gunakan ya, juga termasuk nanti assign colornya di konektornya, kemudian connect ke color yang mana seperti itu ya, kita bisa lakukan. Nah, di sini ada factory assign colornya ya, digunakan untuk memudahkan ketika kita membuat desain yang cukup kompleks gitu ya. Pewarnaan ini akan sangat membantu kita dalam melakukan pengecekan seperti itu. Nah, di sini konektornya. Oke. Kemudian berikutnya adalah layer management. Ya, tentu saja layer management itu kita bisa configure di dalam asset builder-nya di factory option, baik itu di AutoCAD maupun di Inventor ya di sini. Layernya itu kita bisa buat setting default ya pada file layer library-nya gitu ya. Nah, di sini misalkan load layernya dari file mana gitu ya. Nah, di layer mapping ini kita sudah buatkan berbagai macam layer. Misalkan di sini ada equipment office, ada drive bay, box bay, vehicle gitu kan. Nah, masing-masing warna mewakili definisi yang diberikan seperti itu. Oke. Nah, ketika kita membuat aset tadi, ketika kita membuat sebuah aset, kita bisa men-setting aset propertinya. Jadi misalkan sebuah aset itu atau semacam equipment library tadi ya, aset library, ketika kita buat, kita juga harus mendefinisikan dia sebagai apa? Layer transportation atau human gitu ya. Di sana. Kemudian dalam layout ya, kita juga nantinya karena mendapatkan warna layer sesuai dengan yang sudah ada di template begitu ya. Oke. Nah, ini contoh ya penggunaan nanti layer management untuk operating resource-nya. Ya. Ketika kita mengaktifkan penggunaan layarnya, maka masing-masing akan berubah dan baik di 3D maupun di 2D-nya juga akan mengikuti layer management yang ada seperti itu. Oke, tadi ya. Simplifikasi, create asset, chain asset, connector, dan layer management. Oke. Nah, berikutnya di factory design utility ini juga ketika kita bekerja dengan banyak tim ya, tentu saja kita membutuhkan suatu kepastian data yang mana yang dipakai gitu ya. Nah, di situ kita bisa integrasikan factory itu dengan beberapa software data management. Ada Vault ya dengan integration, address Vault misalkan untuk manufacturing, kemudian dengan tim ISA dengan building integration, construction cloud atau sumber layanan integration. Mungkin saya di beberapa hal ini akan kita bahas di tempat yang lebih apa ya, webinar berikutnya barangkali ya, karena waktu kita terbatas. Mungkin di sini saya sedikit singgung tentang supplier integration ya. Yang mungkin nah, supplier integration ini bagaimana kita dengan fusion team ya, kita bisa sinkronisasi dan kita bisa berkomunikasi dengan supplier di eksternal tim kita gitu ya. Nah, di mana pada layout desain kita itu kita bisa publish dengan fusion team ya di sini ya. Dan kita bisa berkomunikasi dengan eksternal vendor begitu ya. Oke. Di mana nanti di sini ada collaboration yang kita setting ya di konfigurasi dari aset yang ada atau data yang ada di address Vault itu bisa kita set up untuk cloud drive mappingnya seperti itu. Ya. Oke, saya sedikit. Kemudian kita ke Q&A ya, karena kita udah hampir 1 jam. Ada beberapa topik yang mungkin nanti akan kita pada sesi berikutnya ya. Ada apa itu
detailing dari faktor design utility yang lebih luas lagi, ya, atau kita apa itu kita bisa diskusikan lebih detail lagi gitu ya. Oke, Pak Ariandi, kita ke Q&A session, silahkan.